lagi hari ini, hari Rabu ya. Kita di penghujung bulan ini ya kan, sudah mau memasuki bulan baru ya, ini bulan Juni ya. Ini harus semangat ya, walaupun akhir bulan ya kan, uang sudah mulai menipis ya, bedak mulai habis ya kan, tapi harus semangat dalam bekerja ya, supaya berkah hidupnya. Wis, hari ini saya biasalah sendirian, nggak apa-apa lah ya, sudah terbiasa sendiri karena partner saat saya itu lagi sibuk ya, dodol kaos ya kan. Tapi kalau di sini Yana nggak akan sibuk, akan menemani teman-teman semuanya ya kan di Gitaran Sore-Sore. Nanti yang mau gabung bisa aja langsung di Twitter kita di @gitaran_sore-sore atau di telepon ya di 7465732. Dan di segmen pertama akan ada informasi dulu untuk teman-teman. Ini cara mengatasi telapak kaki yang pecah-pecah. Waduh, ini tips khusus bagi Anda ya teman-teman yang suka bekerja di rumah ya kan, alias mbabu ya. Ya, pokoknya jenisnya nyuci ya kan, itu biasanya bikin kaki itu pecah-pecah. Dan ini gimana sih solusinya? Ini ada air mawar dan juga gliserin. Oleskan campuran tersebut ke bagian telapak kaki yang pecah, lalu diamkan selama 15-20 menit ya. Air mawar bisa kita temukan di toko-toko kosmetik terdekat. Jadi kalau misalkan yang nggak mampu beli ya wes metik wih mawar tonggone terus diperes-peres kayak campur banyu ya. Yang selanjutnya ini ada jus lemon dan juga pepaya. Waduh, campuran jus lemon ya dengan buah pepaya ini yang telah dihancurkan, lalu oleskan ke bagian telapak kaki yang pecah-pecah. Maneman banget ya iki jus lemon dan pepaya di di kaki. Kalau kita tahu gambar kayak gini biasanya sekarang namanya atau sebutannya adalah infus water. Padahal nek jaman biyen kobokan ya. Iya bener ya kan, banyu dikai jeruk kobokan, sekarang infus water. Oke. Nah yang selanjutnya ini ada madu. Berarti aku dong. Menuangkan madu ke dalam air dan meredam telapak kaki selama setengah jam dan gosok-gosok telapak kaki untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya kan. Itu untuk membuat telapak kaki Anda ya mulus ya, semulus wajah Anda. Oke. Nanti kita di segmen ketiga akan hadirkan teman-teman dari sebuah UKM di sebuah universitas, sangat rahasia ya, nanti aja di segmen ketiga. Oke, kita mau kasih di video dulu tutorial cara mengganti warna sepatu. Mungkin kita bosen sama warna sepatu kita tapi nggak mampu beli ya kan, tinggal ganti-ganti aja warnanya. Langsung aja kita lihat, ini dia tutorialnya. Nah, begini nih kurang lebih prosesnya. Pertama, basahi sepatu dengan air sambil dibersihkan dari debu atau kotoran. Selanjutnya, siapkan air bersih kurang lebih 3 liter. Kemudian campur dengan pemutih sebanyak kurang lebih 200 ml atau sekitar 20 tutup botol. Lalu rendam sepatu ke dalam larutan. Biarkan sampai kurang lebih 10 menit. Sambil terus sekali diperiksa agar kita bisa mengontrol tingkat kepudaran warnanya. Kali ini saya pengen sepatu ini jadi benar-benar pudar sampai hampir putih gitu. Nah, setelah kurang lebih 30 menit akhirnya tercapai juga warna pudar yang saya mau. Saya sih cukup puas dengan hasilnya. Anda pun tentu bisa juga mencobanya. Tentu dengan tingkat kebudaran warna sesuai dengan yang Anda mau. Lalu bilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa larutan pemutih.
Habis itu tinggal dikeringkan deh. Lain waktu mungkin saya akan coba untuk membuat gambar di sepatu ini, atau mewarnainya menjadi warna yang lain lagi. Iya, balik lagi di Gitaran Sore-sore. Nanti apa ya, kita akan kasih informasi lagi. Tapi sekarang mau ngingetin lagi buat teman-teman yang mau gabung ya, bisa di Twitter kita di @gitaran_sore-sore. Itu di situ udah diupdate tuh ya. Hari ini apa tadi? Kamu yang update bukan? Asal aku dicuekin. Kamu yang update di Twitter ya? Apa tadi kata-katanya? Hari ini Sela nggak ada, galau lagi patah hati ya kan, katanya masih ada Yana, katanya gitu ya. Tapi tetap Yana sendirian juga harus tetap semangat nemenin kalian yang galau itu. Kalau telepon bisa juga di 7465732. Tapi ini kita mau kasih informasi lagi yang apa ya, terbaru. Ini ada jaket pintar dari Google. Ternyata yang pintar tidak hanya saya ya, ada juga jaket. Ini Google bersama perusahaan fashion Levi's ya, yang sudah terkenal itu, mengadakan sebuah kerjasama untuk menciptakan jaket khusus bagi pesepeda atau bikers ya kan? Bener gak sih? Bikers. Hasil kreasi dari Google Advanced Technology and Project ini diberi nama Project Jacquard ya. Jaket ini dilengkapi dengan coin touch sensitif pada mansetnya yang bertindak seperti trackpad di lengan kita. Waduh, itu ya, ada gambarnya nggak sih? Hanya dengan tap atau swipe jaket ini memungkinkan pengguna untuk mengatur musik, menjawab panggilan telepon, dan juga akses navigasi di smartphone. Ya, jaket pintar Google ini akan dirilis pada musim semi 2017, berarti tahun depan ini akan dirilis ya. Oke, jadi mungkin ini adalah salah satu apa ya namanya, solusi ya kan, dari orang-orang yang suka bersepeda ini ketika dia lagi asik-asik sepedaan tapi butuh nih telepon, ngangkat telepon ya kan, terus apalagi tuh dengerin musik dan lain sebagainya, kan ribet gitu ya kalau harus ngeluarin HP ya kan, handphone dan juga lain sebagainya. Bisa juga orang-orang yang ini ya, lagi jogging ya kan, running juga, itu biasanya mereka suka dengerin musik dan lain sebagainya, itu ribet kalau pakai HP. Dan jaket ini bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka yang memang harus berolahraga dan juga tetap gitu ya meladenin kesibukan mereka sehari-hari. Oke. Dan nanti kita akan kehadiran nih teman-teman dari Undip ya. Ada namanya UKM menembak. Waduh ya kan, kalau kita tahu zaman-zaman sebelumnya ini menembak itu dengan cara metode bapak kamu ya kan. Bapak kamu ya, apakah menembaknya seperti itu atau bukan nih ya kan, nanti kita tanya aja langsung ya. Tapi sebelum ini kita akan hadirkan dulu ini video klip dari KHS featuring Max dan Ellison, cover dari Maroon 5 ya, Maps. Here we go. I miss the taste of sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? I was there for you in your darkest times. I was there for you in your darkest nights. But I wonder where were you when I was at my worst, down on my knees.
gitaran sore-sore langsung aja kita invite nih teman-teman dari Undip ya, UKM menembak. Ciu ciu ciu. Deng 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 deng. Silakan silakan. Ya, ini malah waduh ngeri banget, Bro. Wah, ternyata ya kan menembak ini loh. Kalau tadi kan di segmen sebelumnya Yana bilang ya menembak pakai metode bapak kamu. Bapak kamu jual batagor ya? Kayaknya bukan deh. Oh bukan ya, padahal kemarin aku ngutang mau tak bayar gitu. Maksudnya bukan, ternyata ini menembak yang arti sesungguhnya ya. Oke, kita kenalan dulu ya dari sebelah sini. Siapa nih namanya? Kenalkan, nama saya Iqbal Ramdhani dari jurusan Teknik Fakultas Sistem Komputer 2013. Iqbal. 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 Iqbal Oke, Ramdhani. Iqbal. Kalau di UKM ini ada jabatannya nggak? Sebagai apa? Iya, saya sebagai ketua komunikasi informasi, jadi Kadif Koninfo. Jadi, Oh, segala- jadi kadifnya beda-beda Iya. gitu ya. Oke, next nih. Cantik-cantik suka nembak ya. Halo, nama saya Nia. Di menembak ini saya jabatannya sebagai sekretaris 1. Sekretaris, waduh. Jadi untuk tembak menembak juga butuh sekretaris ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman baru ya. Saya pun juga ini baru tahu, baru ada yang namanya UKM menembak. Sebenarnya kalau olahraga ya, ini jenisnya ya. olahraga. Ini dari kapan nih berdirinya, terus adanya? Apakah di Semarang hanya kalian doang atau emang saya aja yang nggak tahu kalau memang ada gitu? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kita sekitar tahun 98. Jadi ini sebagai UPK, kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum. Lalu semakin banyak peminatnya. Jadi di tahun 2011 kita bangkit menjadi UKM. Oke. Jadi kalau UKM basisnya kan Undip. Jadi segala seluruh mahasiswa Undip bisa gabung ke kita. Tapi Jadi kalau sebelumnya adalah UPK hukum. Hanya untuk fakultas. jadi hanya untuk Oh fakultas hukum. gitu, jadi memang dari satu fakultas doang dia munculnya gitu Iya, ya. Oke. Nah kalau di Semarang Kalau di Semarang sebenarnya be- kita bener-bener kalian iya. ya. Oke. Kalau universitas, tapi kalau misalkan komunitas banyak Banyak ya kalau komunitas ya. Oke. Ide awalnya apa sih sebenarnya? Ide hobi sih sebenarnya, hobi sama Jadi hobi lebih olahraga hobi. ya, olahraga menembak. unik gitu kan. Oke. Berarti kalau kita tahu menembak itu kan butuh tempat yang luas ya. Ini kayaknya saya tahu tempatnya ya. Gimana tuh? Ning PH sing semak-semak itu bukan sih? Ya kan? Sing biasanya nek ning kono ki ya akeh ketangkep kuwi wong pacaran acara. Bener gak sih? Wes tahu. Enggak, aku pernah ikut loh. Wah, ngomongannya. Aku pernah ikut ya. Ada tuh lagi latihan mobil saya ya kan, latihan mobil. Wiu. Langsung pada tuh pasangan-pasangan tuh. Nah, saya latihan mobil di situ. Bener gak sih tempatnya harus yang gimana gitu? Kalau tempat kita di Jatidiri, di Jatidiri, jadi lapangan bola kita urus lagi tapi di belakang, di dekat kolam renang. Jadi untuk tempat di situ kita dibagi dua, jadi indoor dan outdoor. Kalau Oke. indoor biasanya unitnya pakai ini air pistol, jadi sering dipakai untuk Dibuka dong. kejuaraan nasional. Dan kalau untuk ini namanya PCP dipakai di outdoor, jaraknya 33 meter. Jadi emang nggak boleh tempat yang sembarangan ya. Kalau Iya. aku tadi cuma ngira-ngira doang, itu kayaknya soalnya ada kayak sasaran tembak. Jadi aku pikir di situ itu juga harus memperhatikan keamanan juga nggak sih, Iya, ya kan? harus. Karena kalau misalkan lagi latihan ada orang lewat mata gitu nggak mungkin ya. Terus kalau untuk latihan menembak ini sendiri, otomatis dia nggak pakai apa sih kayak amunisi atau peluru atau apa sih? Ada punya. Ada, tapi memang khusus ya. Khusus. Tidak menyakitkan kalau misalkan ya Menyakitkan. lumayan menyakitkan ya. Bisa bolong. Oh gitu, oke. Kalau sekarang nih udah berapa nih anggotanya? Anggotanya kita sekarang sekitar 200 itu 200 iya, tapi semua yang undip ya? untuk yang aktif sekitar 50 sampai 80. Oke, itu banyak loh ya. Iya, banyak. Oke, dari tahun 2011 ya kan, Iya. berarti sekarang umurnya udah Sekarang sekitar 5 5 tahunan Ah. ya, oke. Dan kalau selain otomatis kan kalian punya agenda nih ya, latihan ya kan? Latihannya setiap minggu atau periodenya berapa kali sekali? Setiap minggu 1 kali. 1 minggu sekali, Iya. berarti dalam 1 bulan bisa sampai 4 4 kali kali, ya iya, gitu. Oke. Untuk selain latihan sendiri, kalian hanya untuk hobi-hobi doang latihannya ini ya, atau memang ada persiapan khusus untuk sebuah kompetisi? Ya. Ada ya? Ada. Bisa diceritain doang apa aja nih. Oke. Jadi kalau yang tertarik nih kan, wah bisa jadi atlet juga nggak sih? Iya. Ya kan? Jadi dari mulai mana dulu nih ceritanya? Dari mulai kompetisinya biasanya apa aja, Oke. terus tingkatnya apa? Jadi kan kalau kompetisi itu tergantung unitnya apa ya. Hmm. Kalau misalkan ini nih namanya air pistol, Mm-mm. ini unitnya
nasional dan internasional. Oke, berarti kategorinya nih, gitu maksudnya. Kategorinya, apa tadi? Air pistol. Air pistol. Jadi nanti semua penembak harus pakainya air pistol ya? Iya. Nggak boleh ada yang pakai ini sendiri gitu Kalau ya? Ini termasuknya siluet. Siluet. Metal Oke. siluet. Jadi tuh metal siluet itu masih banyak lagi. Ini kan PCP yang pakai gas, ada lagi yang di pompa. Pompa, oke. Ada sih di situ mana bang? Nanti ya mungkin Iya, kita oke. tanya. Nah, kalau untuk latihan tembak menembak, tentu saja harus yang namanya diperhatikan keselamatan ya kan, safety. Kalau dalam motor tuh safety riding ya kan. Kalau dalam menembak safety apa nih, shooting gitu ya. Iya. Ini juga dibarengin dengan mentor-mentor yang harus memang sudah punya sertifikat tersendiri atau nggak mungkin kan asal-asalan ya kan. Nah, dari mana aja mentor-mentor kalian ini? Mentor kita kalau misalkan ini khusus ya, ini dari Perbakin yang langsung, Perbakin itu Persatuan Penembak Indonesia. Oke, Persatuan Penembak Indonesia. Oke, itu dari Perbakinnya langsung memang hadir gitu ya. Nah, kita tuh sebenarnya di bawah Perbakin juga. Jadi kita harus ada safety-nya lah ya, karena ini juga bahaya. Terus udah gitu kan kita juga harus tahu tata cara yang benar untuk itu. Jadi ya harus ada Perbakin yang udah ahlinya langsung. Oke, gitu. jadi kalau memang ada komunitas juga, komunitas menembak dimanapun itu berada, kalau tidak di bawah Perbakin itu dikatakan ilegal gitu ya? Maksudnya nanti jadi takut kan, tidak ada yang mengawasi gitu ya? Iya, sebenarnya kayak gitu. Karena kita juga universitas kan. Kecuali kalau punya komoditas lain gitu, mungkin dia bisa sendiri kayak di Semarang ada apa bang? Teratai Baldika gitu-gitu. Oh gitu. Jadi kalau karena kalian universitas nih, jadi lebih ke harus mementingkan ini ya, menjaga nama baik alma mater juga ya. Oke, nanti teman-teman yang mau tanya, ini seru banget, saya emang bener-bener penasaran. Nanti kita juga akan tanya ya teknik-tekniknya. Nanti aku diajarin ya menembak gimana. Langsung aja telepon di 7465732 atau di Twitter kita di @gitaran_sore-sore. Habis ini kita balik lagi. Di Gitaran Sore-sore bareng teman-teman dari UKM Menembak. Tepuk tangan dong. Oh enggak deh, harusnya dor gitu ya. Apa nih tagline kalian? Ada nggak? UKM Menembak Undip, right on target. Apa? Right on target. Right on target ya, bukan mania mancing. Enggak ya, beda kan tarik. Oke, ini aku penasaran banget. Tadi waktu break juga tanya-tanya mulu ya kan mengenai alat. Alatnya ini dapat dari mana? Bisa diceritain nggak? Ya, jadi ini namanya PCP. Kita ini belinya di Australia. Jadi buatan Australia. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini mau mesen, bisa di Surya Putra di Jalan Gajah Mada. Oh, di situ emang pusat ini ya, Iya, di sana alat-alat bisa gitu. mesen. Boleh tahu nggak sih alat begini harganya berapa? Kalau dibilang harga sekitar 35. Ceti. Oh Iya. my god. Dan itu kalian punya berapa di UKM Menembak? Kebetulan kalau ini cuma satu sih. Ada yang Yang ini yang jenis PCP. iya. Kalau yang kayak gitu? Ada dua. Ini ada 2. Jadi memang kalian apa ya istilahnya hunting sendiri nggak sih untuk alat-alat? Kan pasti kalau dari tahun ke tahun ini pasti ada apa ya, inovasi ya. Iya. Nah dari kalian mengikuti nggak sih kayak gitu jenis-jenisnya? Kalau jenis-jenisnya sih kemarin kebetulan kita UKM Menembak Undip, jadi kita buat untuk uang yang sudah kita terkumpul, kita berikan alat tapi sudah yang pompa. Oh, telepon sebentar ya. Halo. Halo? Halo. Halo? Iya, passwordnya dor. Dari siapa, Pak? Dor. Dari Abdul. Abdul di mana? Abdul and the Coffee Theory atau bukan? Dari Salatiga. Salatiga, piye Dul? Nah, tanya apa Dul? Weke oh. Iya. Tak tembak loh gue. Iya, saya mau tanya, Mbak. Saya kan ini dari Salatiga. Ya, dari KSW lah. Kalau saya mau gabung klubnya, kan saya bukan anak Undip nih.
Pengen gabung klubnya kalau bisa saya apa mau enggak gabung gitu? di sana gimana caranya Mas? Oke, Mbak. terus apa lagi? Mau tanya apa lagi? Cara menembak kegiatanmu? Enggak. Alah, sudah gitu aja Mbak. Oke, titip salam. Oke. Ya ini buat Mbaknya aja lah, sama yang di depan juga. Terima kasih Abdul. Nah itu tadi Oke. tanya ya. Jadi sebenarnya banyak juga teman-teman yang cowok banget ya kan, jiwanya terpanggil adrenalin ya kan, daripada apa sih main yang nggak jelas, mending bakatnya ini disalurkan ke hobi yang juga ini merupakan salah satu cabang olahraga yang bener juga ya. Kalau pengen gabung sama teman-teman tapi dia bukan anak Undip gimana? Jadi Mas Abdul, karena kita basisnya di Undip, jadi kalau untuk Mas Abdul mau latihan bareng kita silakan, kita Boleh. persilakan. Tapi kalau untuk menjadi anggota resmi kayaknya belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau main terus minta diajarin nggak apa-apa. Iya, jadi kita pernah sharing-sharing bareng. Kayak contohnya minggu kemarin, jadi kita sharing-sharing bareng dengan salah satu klub menembak di Semarang. Jadi kita latihan bareng, sharing-sharing. Jadi ntar kalau si Abdul ini datang ke latihan mereka mungkin malah bisa dikenalin sama teman-teman komunitas menembak lainnya ya, iya, yang bisa jadi anggota tanpa harus jadi anak Undip ya Iya, kan. kita sangat terbuka buat teman-teman yang Oke, nah ini juga murah ilmu juga ya. Oke, nah, ini mau tanya lagi tadi tentang tadi kan harganya udah sekian puluh juta, jadi nggak boleh dipakai dengan asal-asalan ya kan. Tadi seperti yang aku bilang ada yang namanya safety ya kan. Apa sih langkah-langkah bagi seorang pemula untuk kemudian bisa pegang alat ini ya? Sebelumnya pasti ada latihan-latihan fisiknya. Nah bisa diceritain nggak sih tahapannya apa aja? ini Oke. Ya pertama latihan fisiknya emang harus ada ya, karena itu kan kita memegang alat berat. Kalau misalkan kita langsung megang itu pasti langsung kram gitu. Iya, ini kelihatan berat. Coba sini aku pegang. Ini yang airsoft ya. air pistol. Air pistol. Oke, maaf. Ini air pistol ya. Ini bahannya dari apa? Dari- Aluminium. Iya, aluminium. Iya bener gak sih? Aku lupa. Apa sengkreweng? Ini berat Itu ya. tabungnya. Jadi kalau dan ini tadi peraturannya adalah menembaknya harus Satu tangan. satu tangan. Dan tidak Gini boleh ya. mengarahkan ke muka orang atau Sebenarnya badan tidak orang. boleh. Terus Jadi kemana kita dong? pegangnya ke Tapi bawah. nggak apa-apa itu di lapang. Kalau Ke misalkan- bawah. kalau Berarti ke bawah. Ke bawah daerah mana tuh? Maksudnya gini, jadi kalau misalkan kita Oh, bawa gini. harus begini. Oh, jadi nggak sejajar 90 derajat enggak Iya. ya? di Kurang luar, dari di luar dari 90. lapangan. Oke, ini berat bro kalau dipegang satu tangan gini berat bro. Jadi kalau kamu adalah orang yang lemah, tidak bisa memegang ini ya kan. Jadi tadi satu harus latihan fisik. Apa aja tuh biasanya latihan fisiknya? Lari, Lari, renang, renang. push up. sit Kenapa up. tuh renang? Kan biasanya lari untuk kekuatan apa ya, kaki ya kan. Renang apa tuh? Tangannya Tangan. kan Tangan bergerak. ya, bener. Terus kalau untuk latihannya sendiri fisik harus dalam jangka waktu sampai berapa sampai boleh pegang alat? Tergantung sih. Sebelumnya kalau sebelum megang ini bisa latihan kering dulu. Kering apa? Latihan kering. Jadi Tanpa latihan peluru. tanpa peluru. Oh, Jadi jadi hanya ngangkat-ngangkat. Itu udah termasuk latihan. ceklek gitu ya. Oke. 1 bulanan ada sampai diizinkan pegang alat atau mungkin Langsung megang alat nggak apa-apa. Nggak apa-apa Justru ya, itu bagus. oke. untuk membiasakan Membiasakan tangan gitu tangan. ya. Oke. Dan apa meneh kita? Apa meneh? Tanya dong. Seneng ini ngelihat tembakan ya. Makanya itu Mau melongok megang nanti. gini? Waduh, coba ya. Bantuin. Nanti mungkin di segmen astagfirullahaladzim, rakwat bro. Nah, cara pegangnya gimana nih? Seperti gini. Jadi ini pas di sini untuk menumpu kita. Ini berarti, oh ini harus pegang Gini. 2 tangan ya? Iya. Astagfirullahaladzim, nggak kuat. Ya, gimana sih? Oh gini. Nah, ya. Yang tangan kirinya agak di sini. Nah, Ih, tapi berat loh, sumpah. Ini berat. Ini beratnya berapa kilo sih? ya gini Lebih sekitar baik kali. 5 atau sampai 10 kilo sih. 5 sampai 10 kilo ya, waduh. Soalnya Nanti kita akan tanya-tanya ke mereka metode-metode dalam menembak ada kan ya? iya ada. Nanti di segmen selanjutnya mungkin bisa dipraktekin ya metode-metode untuk menembak ya. Tapi sekarang mau nanya yang lain dulu ya. Tempat latihan selain di GOR tadi ya, jadi diri, kalian ada di mana lagi? Latihannya Hanya di situ. Di situ. Di situ aja ya. Kebetulan Dan di situ. itu indoor dan juga outdoor. Outdoor, iya. Apakah berbeda istilahnya apa ya kalau belajar itu kurikulumnya beda. Nah, iya. kalau ini Kalau yang indoor itu yang buat ini nih air pistol tadi, dan satu lagi
ada yang namanya Air rifle. air rifle. Itu satu jenis sama ini, tapi yang air rifle itu hampir sama kayak gini. Seperti ini. Air rifle itu lebih apa ya? Lebih ketat juga lah. Pokoknya harus ada seragamnya. Yang seragam itu yang tebal-tebal Jadi gitu. aturannya harus dia Iya. lebih ya. Kalau nonton SEA Games gitu kan Yang pakai jaket. gitu. Oh iya gitu gitu. Tapi kalau untuk menembak ini sendiri, kalau kita tahu orang awam ini kan bisa main-main namanya tembakan itu airsoft gun, ya kan? Iya. Ini kalian dengan airsoft gun ini beda, istilahnya beda cabang atau Beda divisi. beda divisi. Oke, bedanya di mana tuh? Hanya di alat dan di ini doang, Unitnya amunisi gitu ya? otomatis airsoft gun beda kan unitnya. Dan Unitnya. dia kalau misalkan itu dihitung pas lombanya, dihitung dari kecepatan ya. Oh, speednya. Speed ya. Kalau kalian Kalau ini Jadi ketepatan. ketepatan sasaran tembak ya? Iya. sasaran. Oke. Tapi kebetulan saya hanya bawa sasaran yang buat air rifle. Oh, Kalau yang jadi ini ada lebih angka. gede lagi. air rifle yang mana? Air rifle Yang ini seperti sasaran ini. ini, Yang seperti ini tapi, di 10 meter. Oh gitu. Jadi nanti Pakai juga dioper. Beda unit juga dia ada beda, Beda ini ya sasaran jarak ya. sasaran Ah, juga jarak dan ya. sasarannya beda semua. Oke, ini nanti pinjam kalau sasarannya saya taruh sini mati saya ya. Tapi teman-teman jangan mati dulu ya. Nanti gabung di Twitter kita di @gitaran_sore dan juga teleponnya di 7465732. Tadi ya yang mau nanya gimana caranya, terus mau tahu lagi nih tentang mereka tembak-menembak, langsung aja ya. Karena ini nanti segmen terakhir buat mereka ya. Langsung aja nanti di telepon dan juga Twitter kita, habis ini kita balik lagi. Nanti pas mau masuk masih di gitaran sore-sore bareng teman-teman dari UKM menembak undip, shoo ya. Ini tadi mau ambil salah satu alat juga, karena silakan masuk, gak apa-apa. Karena tadi saya nanya nih ya kan, perbedaan dari teknik penggunaannya ini apa aja ya. Jadi setiap unit ternyata dia alatnya beda cara penggunaannya, jadi nggak semuanya dikokang ya. Iya. Oke, kalau yang ini apa? Kalau yang ini pakai gas, jadi kita langsung di kokangnya lewat sini. Oke, gitu cara Ini kokangnya. langsung bisa ditembak. Silakan ditembak. Nggak ada isinya. Ini karena di lock dan takut ini. Oke, ini digini doang Iya. ya, karena pakai gas. Kemudian yang ini Ini di kokang. harus dikokang gitu ya. Iya, di kokang. Iya. Oh, berarti emang kayak gitu. Oke, berarti harus dipompa ya, pompa air. Kalau yang tadi itu air apa? Air pistol. Air Air pistol. pistol gampang aja ya, itu Iya. kayaknya ya. Iya, ini harus pakai gas juga sama kayak ini pakai gas. Kalau ini ngokangnya ke atas, kalau ini kan dari samping. Iya. Di atas. Sebenarnya setiap unit beda-beda sih ngokangnya yang gimana. Apakah ini mempengaruhi dari jenis senjatanya itu sendiri? Misal ini model udah lama, ini model terbaru gitu nggak sih? Cara kokang tuh Nah, cara kokang ya bisa dibilang seperti soalnya kan semakin tentunya kesini semakin mudah kan? pabrikannya kan memberikan Semakin inovasi-inovasi kan. Iya, jadi bener. iya, jadi ada Tapi tergantung dari si pemakainya itu dia lebih memilih yang mana karena tergantung kenyamanannya kan. Jadi ada yang lebih suka ngokang gitu ya? Iya. Istilahnya biasanya jadi kuli ya kan? Ngokang aja. Nah ini loh cewek pinter banget ya menembak. Kalau kita tanya, ada berapa cewek di UKM ya? Banyak. banyak banget. Banyak. Jadi memang apa ya? Sekarang ini cewek nggak malu-malu ya untuk menyalurkan mengekspresikan diri mereka ya. Iya. Dan kalau untuk unit-unitnya sendiri ada perbedaan. Ini nggak boleh dipakai cewek, itu nggak boleh dipakai cewek, enggak. Nggak ada. Berarti Semua semua boleh boleh. dicoba Boleh. sama cewek. Dan itu aman ya untuk diri kita ya. Aman. Ada kan ada beberapa olahraga yang memang tidak boleh untuk cewek karena kan cewek nanti rahimnya dan lain sebagainya ya kan. Dan ini sudah dibuktikan memang aman gitu ya Iya, untuk aman. cewek. Oke, jadi para wanita-wanita yang pengen menembak-menembak ini aman untuk kalian ya. Oke, next ada event-event nggak sih sebenarnya kalau di UKM kalian? Pastinya kita event ada. Kemarin terakhir kita tuh ada di Ponorogo Shooting Team namanya. Turnamen. Turnamen yang peserta yang kemarin kita sudah berhasil kumpulkan sekitar 200
peserta dari Jawa Tengah. Itu nanti dicari pemenangnya gitu Dicari ya. pemenangnya. Oke. Dari kalian sendiri udah pernah sampai ke tingkat yang lebih ini misalkan provinsi, nasional dan lain ada? Udah pernah ikut beberapa kali lomba. Terus anggota kita juga ada yang udah pernah menang nasional. Nasional. Terus ada juga yang senior kita dulu pernah juga lomba air pistol, ada yang menang juga. Terus minggu lalu tuh kita ikut lomba di Purbalingga untuk siluet. Jadi tidak bisa diremehkan ya, ini dari UKM Undip juga sudah pernah sampai nasional. Dan kalau kalian melihat nih ya, seni, istilah ini juga membutuhkan seni kan ya, tembak-menembak ini gimana sih antusiasmenya dari generasi penerus ya kan, di tembak-menembak ini sampai ke nasional. Di Semarang sendiri antusiasnya gimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi, jadi buat teman-teman yang hobi atau yang tertarik dengan menembak, itu lebih baik mereka mengikuti menembak, terutama yang air pistol, karena itu kejuaraannya sangat banyak dan atlet dari Semarang sendiri itu masih sedikit. Jadi buat teman-teman untuk jadi atlet nasional itu kesempatannya sangat besar. Oke, kesempatannya sangat besar dan saat ini antusiasnya mungkin masih kurang ya. Iya. Jadi mungkin ada beberapa yang memang kemampuannya itu ada juga ya mereka, tapi nggak tahu kemana harus disalurkan ya kan. Nah, di salah satunya di UKM menembak ini kalian bisa menyalurkan hobi kalian untuk jadi seorang atlet penembak ya kan. Kalau kan atlet itu pasti diperhatikan kan ya ininya ya, kesejahteraannya ya, apalagi menembak masih banyak ruang untuk kalian untuk masuk ke situ ya, untuk mengharumkan nama Indonesia. Wis, kalau sampai di kancah internasional ada nggak? Belum ya? Undip Belum ada ya. Oke, tapi kalau coming soon. pasti ada lah ya goal ke situ ya. Pasti ada. Pasti ada ya. Apa tuh yang kira-kira harus dipersiapkan, yang membedakan kalian, wah Indonesia masih dalam tahap segini nih, kalau untuk sampai internasional apa nih yang harus dibenahi? Mungkin dari cara latihannya. Latihannya. Kemudian seperti perhatian pemerintah ya nggak sih Bisa jadi. ke cabang olahraga ini? Iya masih kurang ya. Masih kurang. Oke, jadi karena memang apa ya, menembak ini juga membutuhkan istilahnya dana gitu ya. Kalau misalkan lari, ya udah tau kan lari we. Kalau ini harus ada ini unitnya yang mahal-mahal ini ya kan. Kalau saya bisa buat beli bedak ya. Mending gitu ya. Oke, ajarin lagi dong caranya tadi, teknik metodenya beda-beda. Selain cara kokang, ada lagi juga cara Yang sasaran. sasaran. Sasarannya bedanya apa coba? Nah, Dari ini sini dulu ya? sasarannya Iya. kayak nggak bawa ke situ deh. Sasarannya itu ada polling plat itu Coba. kayak bebek-bebek gitu Atau- dari Enggak, Oh. sasarannya aja, emang nggak kuat. Sasarannya mungkin ya. di sana. Itu aja yang tadi, apa tuh? Ini sendiri buat air rifle, Oke, nggak apa-apa. Ini apa? buat Buat sasaran air air rifle. Ini rifle. sasarannya seperti ini ya. Jadi caranya silakan berdiri. Ya, seperti ini. Untuk pompanya ini di sampai bunyi klik, dibalikin lagi, diisi peluru, jangan lupa di sini, jangan sampai kebalik. Kalau sudah ready. Matanya harus PC1 gitu ya. Sebenarnya ini pribadi sih. Gimana lebih nyamannya seperti apa? Tapi memang disediakan itu untuk lebih fokus gitu ya, Iya. satu ya. Dan ini Iya. bisa diatur ke jaraknya. Itu Jadi, bahasa gaulnya PC, oke? Itu satu ya, oke. Terus ketika udah bilang ready shoot gitu, Iya. langsung dor gitu ya. Kalau yang ini unit ini harus 30 meter. 30 meter Harus ya. sampai 40. Iya, bener. Next. Yang ini apa ini? Ya, yang itu aja yang keren, yang gede. Sebenarnya kelihatan ini sih. Oh gitu, Iya, kenapa? lebih mahal. Oh lebih mahal. Wah, aku mikirnya yang gede tapi murah gitu. Dasar Ini hampir selera sama. Indonesia. Ini hampir sama kayak gitu. Hah? Cuma bedanya kan itu cuma dicek. Kalau ini harus dipompa dulu. Di kokang ya. Wis. Untuk jarak 12 meter kira-kira 3 pompa, untuk jaraknya 25 meter itu bisa 3-4 pompa tergantung ininya tabungnya. Oh gitu, jadi harus ceklak Iya. berkali tergantung dengan jaraknya. Berarti harus pinter loh bro. Kalau kamu bodoh, kamu mikirnya salah ya kan? Oke, katakanlah berapa meter itu harus.
wah aku nggak kuat, aku wanita lemah. Ya kan, berarti ini sebenarnya kalau dalam realita kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa dipakai untuk apa sih menembaknya? Hama mungkin, Mbak. Hama. Iya. Oke. Soalnya kalau aku mikir ini perang ya, dadak ngono sih. Kita yang mati duluan kan di ini. Jadi sebenarnya untuk menembak ini ya hewan gitu ya. Hewan terutama hama ya. Hama ya. Oke. Jadi kalau untuk perang kayaknya pikiran saya kejauhan. Tapi lebih baik lagi buat lomba kan, karena lebih menguntungkan lomba. Iya benar. Oke, dan tadi teman-teman yang mau tanya mau gabung gimana caranya, sebutin sekretariat kalian di mana? Kita ada di Sekre. Di situ Sekre, jadi Student Center Undip lantai 2 nomor 26. Oke, tanya aja Pak UKM menembak Menembak. di mana Iya, gitu ya. Oke. Kalau sosial media nih akunnya ada kan pasti? Akunnya ada, bisa di follow Instagram kita, namanya menembak_undip. menembak_undip. Iya. Oke, Facebook, Twitter ada? Twitter kita sudah lama karena peminat Twitter juga Iya, sudah semakin bener, sedikit, bener, jadi kita bener. semakin sedikit juga menggunakan Twitter. Oke, itu tadi teman-teman dari UKM menembak ya kan, sudah banyak sekali. Dan habis ini Yana juga akan jadi atlet menembak ya, tapi harus belajar dulu, kayaknya harus digojlok dulu sama mereka, latihan fisik dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa langsung aja datang ke Sekrenya tadi atau kepoin di akun sosial medianya mereka ya. Iya, Pasti welcome semua yang mau datang, bisa aja ya. Pasti, Oke. pasti kita- Terima kasih sekali buat teman-teman dari UKM Menembak Undi. Terima kasih, semoga sukses juga prestasinya makin mengharumkan bangsa ya. Jadi nggak asal-asal menembak dan juga kegiatan-kegiatan yang tidak penting, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengharumkan nama bangsa. Oke, kita ketemu lagi besok Kamis ya, hanya di iNews TV. Gitaran sore-sore baik lagi besok. Yana Ramadhani pamit dan juga teman-teman dari UKM Menembak pamit. Bye bye.